Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pramudia Wardani dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Mulai dari pengertian. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi magnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi dan arus listrik yang ditimbulkan disebut arus listrik induksi. Yang kedua adalah gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik. Bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berbeda di dalam medan magnetik yang kuat medannya berubah-ubah terhadap waktu. Yang ketiga adalah induktor. Sebuah induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif atau kebanyakan berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Biasanya, sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Konduktor adalah salah satu komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya itu berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik. Nah, sebuah induktor ideal itu memiliki induktansi tetapi tanpa resistensi atau kapasitansi dan tidak memboroskan daya. Sebuah induktor pada kenyataannya merupakan gabungan dari induktansi, beberapa resistansi karena resistivitas kawat dan beberapa kapasitansi. Pada suatu frekuensi, induktor dapat menjadi sirkuit resonansi karena kapasitas parasitnya. Selain memboroskan daya pada resistensi, induktor berinti magnet juga memboroskan daya di dalam inti karena efek histeresis dan pada arus tinggi mungkin mengalami non-linearitas karena penjenuhan. Dan yang terakhir adalah penerapan induksi elektromagnetik. Yang terakhir adalah penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik sangatlah krusial. Penerapan fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik dan sebaliknya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di era modern. Yang pertama adalah generator. Generator merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut rotor dan bagian diam disebut stator. Terdapat dua tipe generator, yaitu generator AC atau arus searah dan generator DC arus bolak-balik. Yang kedua adalah dinamo atau motor listrik. Dinamo merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat,
nama bagian-bagian dinamo sama seperti generator. Begitu pula tipe-tipe dinamo. Yang ketiga adalah transformator listrik atau trafo. Trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini sangatlah penting karena sangat dibutuhkan baik dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat elektrik. Contoh soal induksi elektromagnetik. Contoh soal pertama adalah sebuah kumparan dengan jumlah 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan fluks magnet sebesar 3 kali 10 pangkat 4 Wb. Beberapa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut adalah, kita dapat mencari nilai GGL induksinya itu dengan menggunakan hukum Faraday, yaitu E sama dengan N delta flux per delta T. E sama dengan N-nya adalah 200. Delta fluxnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 Wb per 0,1 S. E sama dengan 6 volt. Nah, tanda minus itu jika memakai persamaan sebenarnya hanya menunjukkan arah arus induksi yang berlawanan dengan flux magnetnya. Nah, lalu contoh kedua adalah sebuah kumparan flat berbentuk persegi memiliki jumlah lilitan sebanyak 5. Kumparan tersebut memiliki sisi sepanjang 0,5 m dan memiliki medan magnet sebesar 0,5 T. Kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Medan magnet mengalami kenaikan dari 0,5 T menjadi 1 T dalam 10 sekon dengan menggunakan hukum Faraday. Hitunglah beberapa GGL induksi yang timbul. Pembahasannya adalah flux magnet adalah perubahan pada medan magnet yang dinyatakan dengan flux sama dengan BA. Medan magnet awal kita simbolkan dengan B1. Lalu medan magnet akhir kita simbolkan dengan B2. Nah, kita dapat mencari nilai GGL induksinya dengan menggunakan hukum Faraday. Seperti tadi. E sama dengan N delta flux per delta T. E sama dengan N flux 2 min flux 1 per delta T. Lalu E sama dengan N sama dengan N dalam kurung B2A min B1A per delta T. E sama dengan A dalam kurung B2 min B1 per delta T. Lalu E sama dengan N 0,5 kuadrat kali 1 min 0,5 per 10. Nah, jadi hasilnya adalah 0,0625 volt. Nah, kesimpulan dari materi induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.